Shalom saudara, dalam penuntasan amanat agung, kita percaya bahwa Tuhan akan banyak membukakan paradigma baru bagi setiap kita di dalam segala aspek kehidupan. Dalam VOP kali ini, kita akan membahas paradigma baru di dunia marketplace. Mungkin kita pernah mendengar statement ada hari untuk bekerja, berbisnis, dan mencari uang. Sedangkan kalau hari Minggu, waktunya untuk melakukan hal-hal rohani seperti beribadah dan pelayanan. Nah, ini adalah prinsip dikotomi, yaitu membedakan antara pelayanan di gereja dan pekerjaan di marketplace. Seakan-akan hal-hal rohani itu lebih superior dan tidak bisa dicampur dengan kegiatan dalam dunia usaha. Tuhan tidak menginginkan hal itu. Dalam Kisah Para Rasul dituliskan, ada 40 mujizat sebagai pernyataan kuasa Roh Kudus melalui para rasul dan murid-murid Tuhan Yesus lainnya. Yang menarik ternyata dari 40 peristiwa, hanya satu peristiwa yang terjadi di tempat yang rohani, yaitu di gerbang indah di Bait Allah. Sisanya terjadi di tempat-tempat publik dan melibatkan murid-murid yang bekerja juga di marketplace. Ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin menyatakan kehadirannya di dunia marketplace, di antara para pelaku bisnis, karyawan, pedagang, juga di antara profesi-profesi lainnya. Karena itu seharusnya pekerjaan, bisnis, dan profesi yang kita geluti di marketplace dapat dijalani dengan sukacita, sambil terus menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan. Jadi pekerjaan bukanlah sesuatu hal yang terpaksa harus dilakukan supaya kita hidup. Sebaliknya, pekerjaan adalah ladang pelayanan untuk setiap kita berkarya dalam kasih pada Tuhan dan sesama, sebab Tuhan lebih dahulu memberkati dan mengasihi kita. Biasanya, setiap kita melakukan pekerjaan atau berbisnis adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun, oleh karena kehadiran kita sudah dipenuhi Roh Kudus, dunia usaha seperti kantor-kantor, pabrik, pasar, dan tempat lainnya pun dapat dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Selain itu, orang percaya dengan pertolongan Roh Kudus akan menghasilkan karya-karya yang hebat di marketplace untuk kemuliaan Tuhan. Sebagaimana kehadiran Tuhan membawa berbagai berkat dan kemuliaannya di gereja, hadiratnya di dunia bisnis pun dapat membawa nilai-nilai kerajaan Allah, kuasa mujizat, bahkan keselamatan bagi orang-orang yang ada di sana. Sebagai contoh, mari kita bahas bagaimana penerapan paradigma yang baru dalam dunia bisnis. Poin pertama, kita perlu mengundang hadirat Tuhan di tempat pekerjaan kita dengan berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Jika memungkinkan bersama-sama dengan sesama anak Tuhan di tempat pekerjaan kita. Poin kedua, dengan menerapkan paradigma Allah dalam dunia bisnis. Mari kita lihat beberapa contoh paradigma Allah dibandingkan dengan paradigma dunia dalam memandang beberapa aspek bisnis berikut ini. 1. Tujuan bisnis. Paradigma dunia menekankan bagaimana memperoleh laba sebesar-besarnya dengan menghalalkan segala cara. Hal ini berbeda dengan paradigma Allah mengenai perolehan laba sebagai hasil dari efisiensi penggunaan sumber daya. Perusahaan memberikan produk atau jasa yang berkualitas sebagai pelayanan kepada masyarakat. Pengurangan kualitas yang tidak etis demi memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tidaklah dapat ditolerir. Yang kedua, karyawan. Dunia menganggap karyawan sebagai modal manusia yang tidak berbeda dengan mesin atau modal yang dipaksa untuk memberikan hasil secara konsisten. Dalam paradigma Allah, karyawan dianggap sebagai partner bisnis yang dapat diberikan kesempatan untuk memiliki sebagian bisnis. Misalnya melalui program kepemilikan saham untuk karyawan. Yang ketiga, pajak. Dunia tidak asing dengan cara-cara penghematan pajak sekalipun melanggar ketentuan perpajakan atau menyembunyikan fakta yang sesungguhnya. Dalam paradigma Allah, penghematan pajak tidaklah salah selama memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Nah, seringkali pertanyaan yang muncul setelah mengetahui paradigma Allah dalam berbisnis adalah, bagaimana mungkin saya mendapatkan untung jika melakukan hal-hal seperti itu? Dalam buku Business Ethics in Biblical Perspective karangan Michael E. Keverky, ditunjukkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 207 perusahaan selama 11 tahun. Hasilnya, 20 perusahaan yang menduduki ranking teratas adalah perusahaan-perusahaan yang menekankan pentingnya nilai integritas. Sebagai kesimpulan, di era Pentakosta ketiga ini, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang, maka setiap kita yang berusaha dan bekerja di marketplace perlu meminta pengurapan Roh Kudus dalam pekerjaan kita dan menerapkan paradigma Allah.
Pengurapan ini menjadikan kita excellent dan unggul dalam bidang usaha serta pekerjaan kita, sehingga kita dapat menjadi saksi di marketplace dan ikut ambil bagian dalam amanat agung. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Yang siap memberi, bersama-sama kita katakan, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama, bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Oh, ku kan terbang tinggi bersama Dia.
Kami bersyukur padamu Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Kami sudah sama-sama memuliakan Engkau. Kami sama-sama meninggikan Engkau karena Engkau adalah Allah yang layak ditinggikan. Engkau adalah Allah yang layak diagungkan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau dengan kuasa Roh-Mu yang kudus menguasai kami semua yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kita sama-sama katakan, amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Memberikan kesempatan kepada saya untuk kita sama-sama belajar pada saat siang hari ini. Terima kasih untuk Ibu Gembala yang walaupun tidak bersama dengan kita pada pagi menjelang siang ini. Terima kasih untuk Wakil Gembala dan semua tim pelayanan di tempat ini yang memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara pada saat siang hari ini. Kita semua diberkati, amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saya minta tolong layarnya pada hari ini, ya. Pada hari ini saya dipercayakan untuk membawakan satu tema agak digedein dikit, agak tidak kelihatan sayanya, agak digedekan, dibesarkan. Hanya batas begitu ya. Puji Tuhan, bisa lihat ya di layar, revival dan karya salib Yesus Kristus. Kemudian temanya adalah revival. Coba diulang lagi. Diulang lagi, tayang lagi, diulang. Revival dan karya Yesus Kristus. Subtemanya adalah kemenangan dalam peperangan rohani. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih, mari kita belajar tentang kebenaran Tuhan. Saya ajak kita semua melihat firman Tuhan yang kita akan baca dari kitab Kejadian pasal yang kedua. Kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Itu ada di layar, kita akan sama-sama baca. Kita baca pelan-pelan sambil kita simak apa yang Tuhan tuliskan atau apa yang firman Tuhan ada di hadapan kita pada saat siang hari ini. Mulai 2-3, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Terima kasih. Jadi dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan mengambil manusia itu, manusia Adam dan Hawa, ditempatkan di satu tempat yang namanya adalah Taman Eden. Dan di situ tugas mereka adalah untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mereka ada di situ bukan santai-santai. Mereka ada di situ dikatakan mereka punya tugas untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat yang ke-16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia. Perhatikan baik-baik. Ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini, maksudnya di Taman Firdaus atau di Taman Eden waktu itu,
boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Perhatikan, sebab pada hari engkau memakannya, dikatakan apa? Pastilah engkau mati. Pastilah engkau mati, kata Tuhan. Jadi Tuhan menempatkan manusia yang pertama itu di Taman Eden, ada tugas mereka dan ada tanggung jawab yang mereka harus lakukan, yaitu mereka menjaga dan mereka dikasih kesempatan. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Perhatikan, saya ulang lagi, perhatikan. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Jadi itu adalah merupakan satu perintah dari Tuhan. Kalau perintah perlu kita lakukan apa enggak? Kita perlu lakukan, kita lanjutkan dengan yang berikutnya. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh siapa? Menjadikan? Jadi ular dijadikan Tuhan Allah, ular atau setan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Betul? Begitu yang dikatakan Tuhan? Betul itu yang dikatakan Tuhan? Ayo, saya kurang dengar. Benar nggak apa yang dikatakan oleh ular? Kurang kumur-kumur. Benar nggak yang dikatakan ular itu? Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Betul yang dikatakan Tuhan? Tidak betul, tidak betul. Karena Tuhan bilang semua buah yang ada di dalam taman ini engkau makan dengan bebas. Kecuali satu yang ada di tengah, yaitu buah mengenai hal yang baik dan hal yang jahat. Nah, di sini Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat taktik daripada si ular atau setan. Dia tahu bahwa Tuhan sudah memerintahkan, Tuhan sudah menyampaikan bahwa manusia yang pertama pada saat itu mereka boleh bebas makan buah yang ada di taman itu. Tetapi dia balik, dia mengatakan, Tuhan mengatakan tidak boleh kamu makan. Selanjutnya, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun raba. Saya ulangi, Allah berfirman janganlah kamu makan. Betul sampai kata itu? Betul? Benar ya, betul atau benar. Kemudian perkataan daripada si Hawa. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun rabah buahnya, nanti kamu mati. Betul? Tidak ada kata rabah. Tetapi Hawa pada saat itu mengatakan, Tuhan mengatakan kami tidak boleh makan dan bahkan rabah pun tidak boleh. Itu adalah karangan bebas dari Nyonya Hawa. Ya, karangan bebasnya dia tidak boleh kami rabah buah itu. Nah, kemudian selanjutnya ayat yang keempat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Karena tadi di pasal yang kedua Tuhan Allah mengatakan, pada saat kamu memakan buah itu, pasti kamu mati. Jadi tidak ada tawar-menawar. Kamu makan buah itu, kamu pasti akan mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ada kebohongan di situ? Ada kebohongan.
ular coba-coba memutarbalikan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu itu ayat yang kelima, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat tipu daya daripada iblis. Dia mengatakan bahwa semua pohon yang ada di dalam tanaman ini, bukankah Tuhan mengatakan jangan kamu makan? Yang dikatakan oleh Tuhan adalah boleh kamu makan dengan bebas. Tadi kita juga baca dibilang bahwa ular itu adalah ciptaan Tuhan. Ular atau iblis. Iblis itu adalah malaikat Tuhan yang memberontak dan ingin sama seperti Tuhan. Untuk itu dia dibuang di dalam bumi ini. Tetapi pada saat dia dibuang, setelah dia dibuang, dia tidak berhenti sampai di situ, tetapi dia menggunakan akal karena dia pintar juga. Dia menggunakan akalnya bagaimana caranya supaya dia bisa menggagalkan apa yang menjadi rencana Allah di dalam kehidupan manusia. Dan dikatakan kalau kita baca selanjutnya bahwa Adam mengambil buah itu dan memakannya. Di situ pasal yang ketiga, judulnya adalah manusia jatuh ke dalam dosa. Pada saat mereka melanggar apa yang Tuhan katakan, disitulah manusia jatuh di dalam dosa. Dosa itu artinya melanggar firman Allah, melanggar aturan yang ada, masuk di dalam dosa seperti yang Tuhan tadi sudah katakan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat bagaimana iblis berusaha, bagaimana iblis mencari jalan, bagaimana iblis memutarbalikan fakta yang ada, sehingga keinginan dia adalah supaya dia menang. Coba selanjutnya dari slide-nya selanjutnya. Ya. Itu tadi pasal yang ketiga adalah tipu daya iblis yang ingin memperdaya manusia atau Adam. Dia berhasil, dia memperdaya sehingga Adam dan Hawa melanggar. Mereka makan buah itu dan dikatakan jatuh di dalam dosa. Upah dosa adalah maut, ya. Ada pemisahan antara Allah dengan manusia yang tidak bisa diselami dalamnya. Ya, ada pemisahan antara manusia dengan Allah. Nah, di sini kita melihat apakah iblis hanya cukup untuk menipu Adam dan Hawa, ataukah ada juga iblis coba juga untuk menipu kita. Coba saya ajak kita melihat apa yang menjadi rencana iblis terhadap manusia. Yang pertama adalah keraguan. Yang pertama adalah keraguan, bisa dilihat ya, jelas ya, bisa kebaca ya. Yang pertama keraguan, membuat manusia mempertanyakan firman Allah dan kebaikannya. N-nya di situ besar, berarti kebaikannya siapa? Kebaikannya Tuhan. Keraguan membuat manusia mempertanyakan firman Allah. Tadi firman Allah sudah disampaikan kepada Adam dan Hawa, khususnya kepada Hawa. Sudah diberitahukan firman Tuhan itu kepadanya. Tapi mereka ragu-ragu. Benar enggak ya? Toh juga yang disampaikan si ular ini juga benar kok. Masalah pohon dan masalah buah. Ragu-ragu. Apalagi dikatakan iblis tadi bahwa kamu apabila kamu makan buah itu, kamu sekali-kali tidak akan mati. Sedangkan saya ulang-ulang ini supaya kita bisa menangkap. Sedangkan yang Tuhan katakan pada saat kamu memakan buahnya, kamu pasti akan mati. Apa? Pasti akan mati. Nah, di sini mereka ragu-ragu ya, mereka ragu-ragu apakah benar ya
yang dikatakan iblis atau tidak ya? Benar enggak yang dikatakan firman Tuhan? Mereka mengambil keputusan untuk makan dan yang sama dengan melanggar firman Tuhan. Kalau kita melihat di dalam kehidupan kita, hari-hari ini atau tetangga kita dengar mereka katakan orang Kristen itu bodoh. Betul orang Kristen bodoh? Enggak. Kita semua orang Kristen, amin. Kita tidak bodoh. Mereka katakan bahwa orang Kristen itu bodoh. Mereka menyembah 3 Allah. Kemudian kalau mereka katakan bahwa Yesus itu adalah Allah, kenapa dia disalibkan? Kenapa dia mati? Itu yang menjadi pegangan mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kita pun sebagai orang Kristen, kalau kita tidak tahu tentang kebenaran, kita bisa terkecoh dengan apa yang mereka katakan. Orang Kristen bodoh menyembah kepada 3 Tuhan, kemudian kalau memang Yesus itu Tuhan, tentunya dia tidak disalibkan. Bagaimana Allah bisa disalibkan? Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang berkuasa, amin. Tuhan Yesus dia adalah Allah. Pada saat dia datang ke dalam dunia, berapa persen dia sebagai manusia? 100% dia adalah manusia. Dan dia juga 100% adalah Allah. Yang disalibkan pada saat itu adalah kemanusiaannya. Bisa nangkap? Supaya kita bisa menjawab kepada saudara-saudara yang dari gereja bawang putih. Kita tidak bodoh. Yang disalibkan adalah benar-benar Tuhan Yesus. Dan yang mati itu bukan Allah. Dia adalah Allah, dia adalah manusia. Tetapi yang disalibkan, yang mati itu adalah kemanusiaan. Sedangkan Allah tidak pernah bisa disalibkan. Dia tidak pernah bisa mati. Amin. Kalau Allah kita mati, untuk apa kita ngumpul? Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dia boleh mati, tetapi firman Tuhan tidak pernah mati. Itu keraguan-raguan ya yang dimainkan oleh iblis. Kalau dari gambarnya, tolong ditayangkan lagi gambarnya. Yang baju ungu itu, yang pakai topi umbul-umbul itu adalah gambar dari iblis. Ya, yang di depannya yang pegang keningnya itu adalah manusia. Manusia sedang memainkan catur, sedang mempermainkan, sedang melihat kehidupan ini, digambarkan saja seperti itu. Dia sedang bingung, dia sedang galau, dan iblis melihat bahwa dia sudah menang. Bukankah tadi dia sudah menang? Sudah 1-0, manusia melanggar apa yang Tuhan katakan, dan iblis sangat senang sekali karena dia sudah bisa mengalahkan apa yang menjadi rencana Allah di dalam kehidupan manusia. Ya, itu yang dia lihat manusia. Manusia itu begitu bersedihnya di dalam kehidupan. Iblis tidak pernah tinggal diam. Dia mempunyai rencana yang sangat banyak untuk manusia, untuk saya dan saudara. Selanjutnya, apa yang menjadi rencana iblis terhadap manusia? Yang kedua, putus asa. Putus asa membuat manusia melihat masalahnya dan bukan melihat Allah. Ketika kita punya masalah, sebelumnya saya tanya dulu, siapa yang tidak punya masalah? Tolong angkat tangan. Saya bilang saya tidak pernah punya masalah. Kita semua tentu punya masalah. Masalahnya besar kecilnya tergantung dari apa yang menjadi pergumulan kita, ya, Bapak Ibu. Ya, di sini dikatakan manusia cenderung melihat apa yang menjadi masalahnya sehingga Tuhan tidak kelihatan. Masalahnya ditaruh di depan mata paling besar sehingga kalau masalah sudah tutup mata kita, dengan sendirinya kita tidak bisa melihat Allah. Amin. Kalau kita hanya memperbesar masalah kita, maka mata kita tidak akan mungkin melihat Allah yang dahsyat itu. Yang berikutnya adalah pengalihan, rencana iblis terhadap manusia, pengalihan. Membuat hal-hal yang salah terlihat menarik
sehingga manusia lebih menginginkannya daripada hal-hal yang benar. Saya punya satu cerita, ini bukan dongeng, ini kisah nyata, kisah nyata. Pada waktu saya pimpin saya bawa firman Tuhan, pertamanya saya katakan salam untuk semuanya, seperti yang saya katakan tadi, salam. Dan kemudian ada seorang ibu mengatakan, saya di tempat itu dikenalnya sebagai Ibu Nehe karena suami saya Polo Nehe, Ibu Nehe gitu ya. Sabar Ibu Nehe, sabar. Apa itu salam-salam? Dia marah banget sama saya. Dia bilang apaan itu salam-salam dan lain sebagainya. Dan setelah saya tahu bahwa beliau ini adalah orang Kristen yang rajin datang ke ibadah, di mana kami adakan ibadah. Tapi beliau ini adalah seorang Kristen yang rajin pergi ke Gunung Kawi. Dia rajin pergi ke Gunung Kawi dan menurut cerita beliau, bukan kata orang lain, menurut beliau sendiri pada saat pergi ke Gunung Kawi, dia melihat keindahan yang sangat luar biasa sekali. Sehingga dia mengatakan bahwa dia sepertinya ada di surga. Karena dia melihat keindahan itu, dia pulang, dia pinjam uang dong. Kalau untuk pergi ke sana pakai ongkos, bayar ini itu persyaratannya saya nggak tahu karena saya nggak pernah ke Gunung Kawi. Tetapi bagi orang ini dia mengatakan dia berusaha untuk memiliki uang. Dia pinjam uang kiri kanan, ya. Dia punya sekolah. Anak-anak sekolah belum waktunya bayar sekolah, dia panggil orang tua murid, dia panggil, Bu atau Pak, memang belum waktunya kamu bayar uang sekolah, tapi saya minta kamu sekarang bayar uang sekolah. Ini kan butuh, anaknya sekolah itu dengan sendirinya mereka kasih uang itu kepada sebagai bayaran uang sekolah. Dan uang itu dia gunakan untuk pergi ke Gunung Kawi. Orang Kristen loh. Kalau ada yang seperti itu di sini bertobat. Dia melihat sepertinya surga di Gunung Kawi. Dan akhirnya dia pergi, dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi hatinya tetap lihat ke sana karena dia ada peralihan. Ya, dia melihat yang menarik, dia terus tertarik untuk pergi ke sana terus. Suaminya sakit bukan bawa ke rumah sakit. Padahal orang berpendidikan, punya sekolah. Suaminya sakit, dia keliling ke sini sana pun pergi ke orang pintar untuk berobat. Sehingga singkatnya suaminya itu meninggal. Dan kemudian si orang itu pun atau istri ini juga mengalami masalah. Karena bukan melihat kebesaran Tuhan atau bukan melihat kebenaran Tuhan. Tetapi yang dia lihat adalah keindahan. Dengan perkataan ini, dengan cerita ini saya mengingat satu cerita bahwa satu kali waktu Tuhan Yesus ketika dia selesai berpuasa, berapa lama? 40 hari, 40 malam, salah satunya iblis menyampaikan kepada Tuhan Yesus. Dan dia pertontonkan, dia mempertunjukkan betapa indahnya dunia ini. Dan dia katakan kepada Tuhan Yesus, lihat ini, ya Tuhan Yesus bilang, ya saya melihat. Dan dia mengatakan, kalau engkau tunduk sedikit aja, kalau engkau hormati saya sedikit saja, maka semuanya ini saya akan berikan kepadamu. Ini bicara sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus mau? Tuhan Yesus tidak mau karena dia tahu bahwa dia tidak mau ikuti apa yang dikatakan iblis itu. Dan dia katakan dengan firman Tuhan. Dia melawan iblis dengan perkataan firman Tuhan dengan kebenaran. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, kita melihat tipu daya iblis kepada manusia melalui peralihan. Jangan sampai saya dan saudara hanya melihat keindahan, hanya melihat uang, hanya melihat bagaimana hebatnya si A, B, C, dan lain sebagainya. Kemudian kita meninggalkan yang benar. Yang berikutnya adalah kekalahan. Rencana iblis terhadap manusia adalah kekalahan. Membuat manusia merasa gagal sehingga manusia tidak mencoba.
Jadi kekalahan, belum mulai aja sudah bilang saya nggak sanggup, saya angkat tangan. Ya, itu tipu daya iblis terhadap manusia. Kita tidak boleh terkalahkan, kita tidak boleh dipengaruhi oleh iblis untuk mengalahkan kita semua. Amin. Apapun yang menjadi masalahmu, arahkanlah kepada Tuhan. Dan lakukan kalau itu adalah rencana yang baik. Berdoa kepada Tuhan, lakukan maka engkau tidak mengalami kekalahan. Yang terakhir, rencana iblis terhadap manusia, penundaan. Penundaan membuat manusia menunda melakukan sesuatu sehingga hal itu tidak pernah selesai. Jadi menunda itu adalah merupakan siasat iblis juga. Kita menunda-nunda enggak melakukan sesuatu, akhirnya kita tidak pernah menyelesaikan apa yang kita mau selesaikan. Saya kasih contoh, ayo ke KUL. Tunggu dulu, anak saya masih kecil. Ayo ke KUL, tunggu dulu. Aduh, nanti bagaimana kebutuhan saya dan lain sebagainya. Diajak-ajak enggak pernah mau datang ke KUL. Karena apa? Karena nunda-nunda akhirnya tidak pernah lagi datang ke KUL. Ada yang begitu di sini? Enggak ada ya? Saya yakin tidak ada di sini. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, begitu gigihnya iblis untuk mencobai Tuhan. Saya ulangi, yang pertama mencobai Adam dan Hawa, dia berhasil. Ya, dia berhasil ya, sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Kemudian dia tidak puas di situ. Bahkan Tuhan Yesus pun dia coba ya, dia coba-coba bagaimana Tuhan Yesus bisa mengikuti dia, bisa tunduk kepada dia, tetapi dia tidak berhasil. Nah, tadi yang saya katakan rencana iblis terhadap manusia mengenai keraguan, putus asa, pengalihan, kekalahan, penundaan, jangan sampai terjadi di dalam kehidupan kita. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Sama-sama berdiri kita baca. Tolong tampilkan Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15 dan kita akan baca bersama-sama. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Silakan duduk. Jadi tetap aja itu, tetap di situ, jangan ditutup dulu firman Tuhan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, kata Tuhan kepada setan atau kepada ular itu. Engkau dan perempuan ini, maksudnya Hawa. Antara keturunanmu, ya keturunan ular itu iblis itu, dan keturunannya, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Itu adalah perkataan Tuhan setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Kita tahu untuk laki-laki kan susah payah untuk bekerja. Kemudian untuk ibu-ibu susah payah melahirkan. Dan yang untuk ular selain dia makan debu tanah, itu yang disampaikan. Keturunan manusia akan meremukkan kepalamu dan keturunanmu keturunan ular akan meremukkan tumitnya. Saya mau tanya, kalau kepala diremukkan masih bisa hidup enggak? Mati. Kalau kaki diremukkan masih bisa hidup? Masih bisa hidup. Ini yang perlu kita perhatikan. Keturunan manusia akan meremukkan kepala daripada si iblis, si ular. Kita perhatikan, manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, untuk kembali, untuk datang kepada Tuhan tidak bisa dengan gampang karena ada jurang pemisah yang sangat dalam sehingga manusia tidak bisa bebas datang kepada Tuhan. Ada yang harus menanggung dosa itu. Ada yang harus membayar dosa itu.
Dan dikatakan kalau di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa dan itu yang mereka lakukan tiap tahun mereka datang ke bait Allah dengan membawa korban dan memotong korban itu mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tanda damai mereka dengan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, amin. Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia mengasihi kita, untuk itu dia memberikan dirinya. Ke slide berikutnya. Ya, dia memberikan dirinya, salib membuka jalan pengampunan dosa-dosa kita. Ya, jadi Ibu Bapak, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, dia memberi dirinya, disalibkan ya, sengsara, bukan hanya sekedar disalibkan. Kalau kita lihat di film mengenai Paskah, Devotion, kita lihat gambarnya bagaimana di situ yang saya mau katakan, bagaimana iblis dari waktu ke waktu dia mencari jalan bagaimana dia bisa menang dari Tuhan Yesus. Sehingga pada film itu kalau kita lihat sebentar-sebentar dia nongol, sebentar-sebentar dia nongol. Maksudnya iblis itu sebentar-sebentar dia nongol. Itu hanyalah sebuah film. Bukankah di dalam kehidupan kita iblis selalu nongol? Bukan dia selalu datang untuk mencobai kita dengan tadi hal-hal yang saya sudah sampaikan. Bahwa dia berusaha bagaimana caranya supaya kita tidak fokus lagi kepada Tuhan. Tetapi fokus dengan apa yang dia katakan. Kita mulai ragu-ragu dengan apa yang Tuhan katakan melalui kebenaran firman-Nya. Hari-hari ini Bapak Ibuku yang kekasih di dalam Tuhan. Kita perlu berhati-hati karena iblis selalu mencari jalan bagaimana caranya untuk menghancurkan anak Tuhan. Tuhan Yesus aja dia coba mengganggu, dia coba membuat Tuhan Yesus kalah. Tetapi puji Tuhan, dia adalah Allah yang luar biasa. Dia adalah Allah yang dahsyat. Walaupun dia dicobai, dia tetap andalkan Tuhan. Walaupun kita mengalami berbagai macam masalah, kita jangan gentar dengan apa yang dikatakan iblis. Dia katakan ya firman Tuhan mengatakan dengan bilur-bilurnya engkau sembuh. Gak mungkin engkau sembuh karena engkau banyak penyakitmu, berat sakitmu. Engkau jangan lihat apa yang dikatakan iblis. Mata kita harus tertuju kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena dia adalah Allah yang hidup. Apa yang dia katakan itu adalah ya dan amin. Dia katakan anakmu tidak mungkin berubah. Karena sudah sangat jauh dia jatuh. Katakan kepadanya, dengar iblis. Mungkin benar anakku jatuh. Tetapi dia adalah Allah yang dahsyat. Allah yang luar biasa. Yang sanggup mengampuni segala dosanya. Dengan Tuhan Yesus disalibkan di atas kayu salib. Dia mati bukan karena kegagalan sejarah, saudara. Dia mati bukan karena dia lemah. Tadi saya sudah katakan, dia mati, dia menanggung itu semua bukan karena dia tidak berdaya. Dia lakukan itu semua demi engkau dan saya. Dia lakukan itu karena dia mengasihi engkau dan saya. Untuk itu kita jangan kalah dengan iblis. Apapun bisikannya, lakukan, lawan dengan perisai iman. Amin. Kalau engkau tidak lawan dengan perisai iman, tadi saya pelan-pelan menyampaikan bahwa ada tipu daya iblis, ada tipunya kepada Adam dan Hawa, dia berusaha untuk menipu Tuhan Yesus. Kita tidak tinggalan, dia akan menjadi sasaran empuknya kalau kita tidak menyiapkan diri kita, kalau kita tidak dekat sama Tuhan, kalau kita tidak melekat sama Tuhan, maka saya dan saudara adalah sasarannya. Mungkin hari ini engkau katakan, saya lahir dari keluarga Kristen, saya Kristen, saya melayani, saya ketua KUL seperti Ibu Dedi Awang, tapi saya mau kasih tahu, kalau engkau hanya bisa melakukan itu hanya rutinitas,
engkau tidak akan mendapatkan mahkota daripada Tuhan. Tetapi kalau engkau ikuti Tuhan, engkau datang beribadah, engkau sungguh-sungguh melihat apa yang Tuhan katakan, melalui firman Tuhan yang kita dengar tiap minggu, melalui persekutuan kul kita, melalui bacaan hebat kita, santapan rohani yang kita punya di rumah, mana surgawi yang kita punya, bukan hanya sekedar kita baca Bapak Ibu, kita lakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga pada saat datang cobaan, pada saat ada bisikan, pada saat iblis mencoba mengganggu pikiran kita, kita akan teguh berdiri. Tidak sia-sia datang ke gereja, tidak sia-sia kita datang ke kul, tidak sia-sia kita bangun pagi-pagi kita berdoa. Karena dia adalah Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang menjadi masalahnya bukan di Tuhan. Yang menjadi masalahnya adalah saya dan saudara yang meninggalkan Tuhan. Yang tidak memperhatikan firman Tuhan dengan baik. Dikatakan bahwa kalau engkau makan buah yang ada di tengah, yaitu mengenai yang baik dan yang jahat, engkau pasti mati. Tetapi kalau kita melawan itu, pasti kita mati. Tetapi kalau kita mengingat dengan sebaik-baiknya, maka Tuhan yang dahsyat itu akan memberikan solusi kepada kita. Amin. Pada saat ada masalahmu yang terlalu berat, jangan engkau mengatakan saya berserah saja. Terserahlah apa kata Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan itu tidak langsung turun, mengubahmu. Karena Tuhan juga memberikan kebebasan untuk memilih. Amin. Kita milih untuk mengikuti Tuhan, kita dapat upah dari Tuhan. Kalau kita memilih untuk meninggalkan Tuhan, kita juga mendapat upah, yaitu jauh daripada Tuhan dan akhirnya masuk kepada neraka. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, baiklah di dalam kita mengikuti Tuhan, di dalam kita berjalan, di dalam kita mengatakan diri kita orang Kristen, jangan sampai menjadi orang Kristen seperti yang saya katakan, rajin datang ke gereja, rajin ibadah, rajin memprotes apa yang dia dengar yang tidak sesuai dengan keinginannya, tetapi itu di satu sisi dia rajin juga pergi ke Gunung Kawi. Jangan sampai hal itu terjadi. Karena firman Tuhan itu jelas. Dia mengatakan pasti dan itu pasti. Amin. Tuhan mengatakan bahwa dia akan memberkati kita. Dia memberkati kita. Mintalah kata Tuhan. Kita minta, dia akan berikan kepada kita. Dia bukan Tuhan yang berbohong. Dia adalah Tuhan yang menggenapi janji-janji. Kalau engkau lakukan di dalam kehidupan, engkau akan menerima. Karena iblis hari-hari ini, iblis bukan hanya datang seperti yang tadi itu yang ada umbul-umbulnya dan lain sebagainya. Iblis bisa datang hari-hari ini, 2 Tesalonika pasal 2, dan juga kita lihat dalam kehidupan nyata, banyak hamba-hamba Tuhan yang terkenal, banyak hamba-hamba Tuhan yang terkenal, sekali lagi, banyak hamba-hamba Tuhan yang terkenal, tetapi salah mempergunakan firman Tuhan. Pernah tahu itu? Pernah tahu itu? Banyak hamba Tuhan ada mujizat-mujizat palsu. Kalau kita tidak sungguh-sungguh belajar, kalau kita tidak menangkap apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupan kita, kita akan gampang jatuh. Saya tidak habis-habis memberikan contoh, ya. Ada nggak di sini pengerja atau guru sekolah minggu yang rajin sekali dan akhirnya jauh dari Tuhan? Ada nggak? Ada, di tempat ini ada. Saya tahu. Saya tahu persis, kan itu ada, saya berhadapan dengan beliau, ada pertanyaan-pertanyaannya, katanya besannya ada saya sebutin aja ya, besannya adalah saksi Yehova. Dan pada saat dia berapi-api, ini saya langsung bilang aja ya, di kul kami, ada Ibu Ida menjadi saksinya, termasuk Ibu Ida pun menyampaikan bahwa saksi Yehova itu tidak baik, tidak benar. Benar apa enggak ya? Saksi Yehova benar apa enggak? Enggak. Ya kita kasih tahu, kelihatannya benar tetapi tidak benar. Karena dia tidak mengakui Tuhan Yesus adalah Tuhan. Itu nomor 1. Jadi si teman ini yang rajin banget pelayanan di tempat ini, dia sampaikan sampai nangis-nangis ya Bu Ida ya.
Nangis-nangis, kami buka Google, kami sampaikan memang itu tujuan pool adalah saling menguatkan, saling mengingatkan, saling mendoakan. Sehingga pada saat ibu ini punya masalah kami sampaikan, kami terangkan, kami dan lain sebagainya. Satu kali masih datang, 2 kali hilang. Dan akhirnya kami dengar bahwa dari anaknya bahwa ibu itu sudah tidak ada lagi di Kristen, sudah ada di ajaran lain, apa? Saksi Yehova. Bukankah beliau adalah seorang, saya katakan aja sejujurnya, kita melakukan doa, kita rajin pergi full, kalau kita tidak sungguh-sungguh kita terjebak seperti yang dialami yang saya ceritakan ini. Hilang, masuk mengikuti saksi Yehova. Dia tahu, tapi dia melanggar. Dosa enggak? Dosa, udah tahu kebenaran tapi tidak melakukan gitu ya. Jadi itu adalah dosa, hati-hati. Tidak menjamin bahwa saya tiap minggu saya datang di sini, tiap minggu saya pimpin kul atau 2 minggu sekali saya kul. Tidak menjamin. Kalau saya meninggalkan Tuhan, tidak menjamin bahwa saya akan hidup di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia disalibkan. Ya, tadi kita sudah baca di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Keturunanmu akan, maksudnya keturunan dari Adam dan Hawa akan meremukkan turunan daripada ular. Keturunan ular akan meremukkan tumitnya. Tuhan Yesus disalib. Tuhan Yesus disiksa. Tuhan Yesus mati. Diremukkan tumitnya. Ya, itu siapa pelakunya? Iblis. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan, janji Tuhan, keturunan Adam dan Hawa akan meremukkan kepalamu. Yang walaupun seringkali iblis datang untuk menggoda kita dengan hal-hal yang saya sudah sampaikan tadi. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus disalibkan, mati di atas kayu salib. Dia dikuburkan berapa hari bangkit? 3 hari bangkit dari kubur. Karena apa? Dia adalah Allah 100%. Dia tidak mati karena dia adalah Allah 100%. Dan iblis tidak bisa menahan dia. Ya, walaupun iblis terus mencari jalan, ya, dia selalu menggoda Tuhan Yesus. Saya mau sampaikan satu ayat yang kita mau sama-sama baca. Bangkit berdiri kita baca. Lukas pasal 4 ayat 13. Lukas pasal 4 ayat 13. Lukas pasal 4 ayat 13, 23. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Silakan duduk. Ketika dia sudah mencobai Tuhan Yesus, dikatakan oleh firman Tuhan, ia mundur daripada Tuhan Yesus dan menunggu waktu yang baik. Tuhan Yesus kan belum disalibkan. Dia datang pada saat itu baru puasa. Dia datang untuk menggoda. Tetapi dia tidak berhasil, dia mundur dan dia cari kesempatan yang lain. Nah, dalam hidup kita ini, apakah iblis sudah tidak ada? Iblis masih ada, dia terus mencari siang dan malam mencari kita. Mau mengalahkan atau menggoda kita. Tetapi kita yang percaya kepada Tuhan, dengan kebangkitan Tuhan, kita menang bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita menang karena dia menang, dia bangkit dari kuburnya. Kita akan baca ayat yang terakhir untuk kita semua. 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai 58. 1 Korintus 15. Kita baca sama-sama 2-3. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Lanjut. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat.
Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Saya minta tolong ditayangkan gambar yang terakhir, gambar Tuhan Yesus bangkit. Ya, ini. Kebangkitan Kristus menjamin kemenangan atas dosa dan maut. Tadi kita sudah sama-sama baca di 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-55. Tuhan Yesus mengatakan, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Karena maut dan sengatnya iblis sudah dihancurkan, sudah kalah. Dan dia sudah kalahkan demi saya dan saudara. Di situ tadi dikatakan bahwa ayat dari 1 Korintus 15 tadi ya, 1 Korintus 15, maaf saya kurang jelas, diulang dulu. Sorry di gambar yang Tuhan Yesus bangkit. Ya, ini. Kebangkitan Kristus menjamin kemenangan atas dosa dan maut. Tetapi Allah membangkitkan dia. Tuhan Allah membangkitkan Tuhan Yesus dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Tidak mungkin Tuhan Yesus ada di dalam kuasa maut itu karena dia adalah Allah. Amin. Orang yang mengikuti Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan mengalami maut karena sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Upah dosa ialah maut. Maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus sudah mengalahkan segala kematian itu. Kembali ke 1 Korintus 15 tadi. Setelah Tuhan Yesus mengatakan ayat yang ke-55 dan 56, selanjutnya 56, 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ada kemenangan untuk kita. Siapa yang belum menang di sini? Angkat tangan. Kita semua menang, amin. Di dalam kemenangan kita ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Hello, jerih payah kita tidak akan sia-sia pada saat kita datang kepada Tuhan, pada saat kita menari, pada saat kita membaca firman Tuhan, pada saat kita tunduk di bawah perintah Tuhan. Jerih payah kita tidak akan sia-sia. Tuhan perhitungkan itu. Amin. Tuhan perhitungkan, untuk itu jangan kita menjadi loyo, dikatakan jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ada harga, ada yang Tuhan hargai kita pada saat kita ikut kul. Amin. Sia-sia engkau datang hujan-hujan mengikuti kul? Tidak. Apapun yang engkau dan saya lakukan di dalam Tuhan, kita melakukan firman Tuhan. Dia adalah Allah yang setia dan adil. Engkau mungkin ngantuk-ngantuk datang ke kul waktu doa ngorok. Saya pikir ini saya lagi duduk. Lagi doa ngorok. Tetapi kalau kita lakukan dengan baik-baik, kaget lagi kita menyembah Tuhan lagi. Maka Tuhan akan menolong, Tuhan akan memperhatikan. Membalaskan dengan berkat-Nya yang berlimpah-limpah. Jadi jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Karena dia adalah Allah yang luar biasa. Roh kita adalah pelita Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Itu dikatakan oleh Amsal 20 ayat 27. Yang baca dari Kul AL kemarin, tolong satu orang baca. Kul AL banyakkan duduk situ. Pak Faris tolong baca biar kita tahu, Pak Faris. Amsal pasal 20 ayat 27, tolong sekalian, ya itu dia. Pak Faris baca dengan suara keras walaupun gak pakai mic. Berdiri Pak.
Amin. Roh kita harus menyatu dengan roh Tuhan. Karena roh kita lah yang dipakai Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Apakah kita mengikuti Tuhan? Hari ini saya pergi ke gereja, apakah takut nanti ditegur oleh gembala sidang, oleh pengurus gereja, ataukah saya datang ke gereja karena saya mau datang, roh saya mau dihidupkan, supaya ada pada saat Tuhan melihat roh saya, dia menyelidiki sampai kedalaman hati saya, dan dia tahu persis apa yang menjadi motivasi saya. Amin. Dia tahu apa yang menjadi motivasimu, saudara. Yang walaupun saya dengan teman-teman tidak tahu apa yang menjadi motivasimu, tapi Tuhan tahu persis apa yang menjadi motivasimu. Engkau pelayanan, main musik, engkau ketua kul, engkau apapun pekerjaanmu. Tuhan tahu motivasimu. Untuk itu lakukan dengan sebaik-baiknya. Bangkit dan menjadi teranglah, kata Yesaya ayat pasal 60 ayat 1. Sebab terang itu sudah datang, terang itu sudah terbit atasmu. Jangan sia-sia engkau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan. Mari kita lakukan firman ini dengan sungguh-sungguh, dengan takut dan mengandalkan kepada Tuhan. Maka saya dan saudara akan mendapat upah. Sebab tadi sudah dikatakan bahwa jerih payah kita tidak sia-sia. Amin. Buat firman Tuhan, Tuhan berkati. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kami bersyukur padamu Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami yang hidup. Allah yang baik, Allah yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kami. Mampukan kepada kami Tuhan, agar hari-hari ini kami bangkit Tuhan. Kami boleh ada bersama dengan Engkau. Kami melayani dengan sungguh-sungguh Tuhan. kami melakukan firman-Mu dengan sungguh-sungguh dan takut akan Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pada saat siang hari ini Engkau terus berbicara di dalam hati kami Tuhan, agar kami senantiasa mengandalkan Engkau, kami senantiasa mengutamakan Engkau, tanpa kami berhitung-hitung dengan Engkau Tuhan. Karena kami terlalu percaya Engkau adalah Allah yang luar biasa, yang membalaskan kepada kami dengan luar biasa pada saat kami melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan amin, amin. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Terima kasih buat Ibu Dedi yang sudah melayani pada siang hari ini. Biarlah firman yang sudah ditaburkan ini menjadi kekuatan buat kita semua. Amin. Siapa yang diberkati pada siang hari ini? Haleluya, puji Tuhan. Mari angkat tangan kita untuk arahkan kepada hambanya Ibu Dedi supaya lebih lagi Tuhan pakai dengan luar biasa. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, mengarahkan kepada hamba-Mu Ibu Dedi Awang Tuhan. Biarlah Engkau memberkati, Engkau pakai dengan luar biasa Bapak. Setiap pelayanan yang ada mujizat yang terjadi, ada orang-orang yang mau bertobat melalui pelayanannya. Di dalam nama Yesus, Engkau memberkati Ibu Dedi dan keluarganya. Berkati Pak Polo sebagai suami dan kepala rumah tangga. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anaknya Tuhan. Kami percaya Engkau pakai keluarga ini menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sedikit informasi bahwa Ibu Gembala tidak ada bersama dengan kita. Beliau hari ini ada pelayanan keluarga di Kota Solo. Jadi mohon doanya supaya di dalam pelayanan keluarga dapat memenangkan jiwa-jiwa di Kota Solo. Haleluya. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan dari siang ini ada baptisan, ada 5 jiwa yang akan dibaptis pada siang hari ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan doa berkat, kita akan naikkan pujian, doa Yabes. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Mari angkat tanganmu, Tuhan akan memberkati engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan pada siang hari ini. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Tuhan memberkati langkahmu keluar dari tempat ini, melindungi keluargamu, mencukupkan kebutuhanmu, dan memakai hidupmu menjadi berkat dimanapun kamu berada. Pulanglah dalam damai sejahtera dan layanilah Tuhan dengan penuh sukacita. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.